Isu mengenai kewajiban sabat bagi bangsa bukan Yahudi sering dibahaskan, khususnya berhubung keputusan Council of Jerusalem dalam Kisah Para Rasul 15. Ada yang berpendapat jika sabat itu penting, sudah tentu ia dimasukkan di dalam senarai syarat yang diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Namun, haruslah ditekan bahwa keputusan Council of Jerusalem itu tidak membatalkan hukum moral Allah, termasuklah sabat, tetapi berfokus pada halangan amalan tradisi Yahudi yang membebankan umat yang baru bertaubat, khususnya dari kalangan bukan Yahudi. Jadi hal ini membawa kita pada soalan yang menyatakan mengapa di Council of Jerusalem itu tidak menyebut sabat dalam keputusan mereka. Keputusan dalam Kisah Para Rasul 15 bertujuan menangani perbalahan tentang sunat dan adat istiadat Yahudi sebagai syarat keselamatan. Para rasul menyimpulkan bahwa bangsa bukan Yahudi tidak perlu dibebankan dengan ritual Yahudi, melainkan menahan diri dari perkara-perkara yang jelas berkaitan dengan penyembahan berhala dan kekejian moral. Sabat tidak disebut bukan karena dihapuskan, tetapi karena ia sudah difahami dan sedang dituruti sebagai sebahagian daripada hukum moral itu sendiri, hukum moral Allah, dan bukan adat istiadat. Umat percaya sama ada Yahudi ataupun bukan Yahudi masih berkumpul setiap sabat di rumah ibadat. Hal ini menunjukkan sabat kekal diamalkan oleh jemaat awal. Sebagai rujukan, kita boleh melihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22, Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 42 dan 44, ayat yang pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, dan juga Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-4. Council of Jerusalem itu tidak bermaksud mengabaikan hukum moral, sebaliknya menyingkirkan halangan amalan ritual tradisi Yahudi. Dengan demikian, sabat sebagai hukum keempat tetap relevan, karena ia bukan peraturan upacara sementara, melainkan perintah kekal dari Pencipta. Kita teruskan dengan persoalan, apakah bukti bahwa bangsa bukan Yahudi dalam gereja mula-mula turut memelihara sabat? Ya, terdapat bukti yang jelas. Kisah Para Rasul 13 mencatat bahwa ramai orang bukan Yahudi datang mendengar firman Tuhan pada hari Sabat, dan Paulus sendiri mengajar mereka setiap Sabat. Dalam Kisah 16 ayat 13, Paulus dan rekan-rekannya mencari tempat doa pada hari Sabat. Dan di Kisah 18 ayat 4, Paulus berbicara di rumah ibadat setiap Sabat dan berusaha meyakinkan orang Yahudi dan orang Yunani. Ini menunjukkan Sabat diamalkan secara bersama tanpa mengira bangsa. Seandainya Sabat tidak penting, para rasul tentu akan mengalihkan ibadah mingguan kepada hari lain. Namun rekod Perjanjian Baru membuktikan kesinambungan ibadah Sabat. Perintah keempat bukan sahaja untuk Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia sejak penciptaan. Kejadian 2 ayat 2 hingga 3, Yesaya 56 ayat 6 hingga 7. Justru bangsa bukan Yahudi yang menerima Kristus turut dipanggil memelihara Sabat sebagai tanda kesetiaan kepada Allah. Amalan ini adalah sebahagian daripada ketaatan Injil, bukan sebagai syarat keselamatan, melainkan respon kasih kepada Tuhan yang menyelamatkan. Keputusan Council of Jerusalem bukanlah penghapusan sabat, tetapi pelepasan bangsa bukan Yahudi daripada syarat-syarat amalan ritual keagamaan Yahudi yang membebankan. Jadi kitab suci itu membuktikan sejak mula lagi para jemaat, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, tetap menghormati hari Sabat. Untuk Kristen hari ini, Sabat kekal sebagai tanda penciptaan, penebusan, dan pengudusan yang melampaui batas bangsa dan waktu.